السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, gembira. Gembira adalah perasaan suka, bahagia dan senang yang muncul di dalam hati. Perasaan tersebut wajar muncul di hati manusia dalam kesehariannya. Namun, dalam pandangan Islam, gembira itu bermacam-macam. Satu, ada gembira yang diperbolehkan. Dua, ada gembira yang dilarang. Dan tiga, ada gembira yang dianjurkan, bahkan berpahala. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, gembira jenis pertama, yaitu gembira yang diperbolehkan. Gembira yang diperbolehkan ini seperti gembira karena kelahiran anak atau lamaran diterima, atau gembira karena turunnya hujan sesudah kemarau panjang, atau karena hasil panen yang melimpah, atau gembira karena bertemu dengan saudara atau teman akrab setelah lama tak berjumpa, atau yang semisal dengan itu. Perasaan gembira dalam momen-momen tersebut diperbolehkan selama tidak memicu kesombongan atau mendorong untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Perasaan gembira saat mengalami berbagai peristiwa di atas adalah sesuatu yang manusiawi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengalaminya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan momen tersebut. Lamma qadima Ja'far bin Abi Talib min ardil Habasyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari sepupu Nabi SAW, yaitu Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu pulang dari negeri Habasyah setelah beberapa saat beliau tinggal di sana.
Di hari yang sama kedatangan Ja'far, kaum muslimin berhasil menaklukkan benteng Khaybar, milik orang Yahudi yang lama dikepung tidak takluk-takluk. Maka Nabi SAW bersabda, "Ma adri bi ayyihima ana afrah bi fathi Khaybar am bi kudumi Ja'far." Kata Nabi SAW, aku tidak tahu harus gembira karena momen yang mana. Apakah aku gembira karena momen ditaklukkannya benteng Khaybar, atau aku gembira karena datangnya Ja'far. Hadis riwayat Al-Hakim dan sanadnya dinilai sahih oleh beliau. Gembira jenis yang kedua adalah gembira yang terlarang. Gembira yang terlarang. Contohnya adalah gembira melihat orang lain tertimpa musibah. Gembira saat terpenuhi hawa nafsu haramnya. Gembira ketika menang lotre. Atau gembira karena berhasil meraih jabatan dengan cara yang culas. Atau yang semisal dengan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa salah satu ciri khas kaum munafikin adalah in tamsashum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Orang-orang munafik itu apabila kalian kaum mukminin mendapatkan nikmat, maka mereka akan merasa jengkel. Namun jika kalian ditimpa musibah, mereka akan bergembira. Al-Quran surat Ali Imran ayat 120. Sidang Jumat rahimakumullah. Adapun gembira jenis yang ketiga adalah gembira yang dianjurkan. Perasaan gembira jenis ketiga ini selain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga akan mendatangkan pundi-pundi pahala. Apa gembira tersebut? Yaitu bergembira dengan hidayah. Bergembira dengan hidayah yang dikaruniakan Allah kepada kita. Hidayah memeluk agama Islam. Hidayah mengenal sunnah. Hidayah bisa menjalankan amal saleh dan yang semisal dengan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah mereka bergembira dengan apa? Dengan karunia dan rahmat Allah. Karena hal itu lebih istimewa dibandingkan harta benda yang mereka kumpulkan. Al-Quran surat Yunus ayat 58. Maka bergembiralah. Bergembiralah. Sebab dari sekian ratus miliar manusia yang pernah ada di muka bumi ini, kita dipilih oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Bergembiralah. Karena dengan berislam, peluang untuk masuk surga terbuka lebar di hadapan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yadkhulul jannah illa nafsum mu'minah." Sungguh tidak akan masuk surga kecuali orang Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bergembiralah. Bergembiralah. Sebab dari sekian miliar kaum muslimin, kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Karena dengan itu,
kita akan memperoleh kesempatan untuk meminum air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di padang mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku, kata Nabi SAW, akan mendahului kalian ke telaga dan menyambut kedatangan kalian. Faman waradahu syariba min, waman syariba minhu lam yadhma ba'dahu abada. Barang siapa yang sampai ke telaga, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk minum darinya. Dan barang siapa meminum air telaga tersebut, maka dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. La yaridu alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, thumma yuhalu baini wa bainahum. Namun akan datang kepadaku orang-orang yang aku kenal, dan mereka pun mengenaliku. Namun mereka dihalangi dariku. Qala innahum minni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka bagian dariku. Kenapa enggak boleh mendekati telaga ini? Fayuqalu, maka dijawab, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui setelah engkau meninggal dunia, mereka telah mengubah-ubah ajaran agamamu. Begitu mendengar jawaban tersebut, Nabi SAW bersabda, Suhqan liman baddala ba'di. Beliau SAW bersabda, menjauhlah orang-orang yang mengubah-ubah ajaran agamaku sesudahku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sidang Jumat yang kami hormati. Bergembira dengan hidayah yang dilimpahkan Allah adalah langkah awal untuk menghargai dan mensyukuri nikmat Allah, serta akan meringankan himpitan beban kehidupan. Sebaliknya, lupa, cuek, acuh tak acuh dan abai dengan nikmat hidayah akan mengakibatkan hati terasa sempit dan beban hidup terasa berat menghimpit. Barangkali ada di antara kita pernah terhimpit kesulitan ekonomi. Tagihan SPP sekolah anak menumpuk. Persediaan beras di rumah menipis. Gajian masih lama, mencari pinjaman di mana-mana tidak ada. Sehingga muncullah perasaan, mengapa Allah memberikan ujian hidup begitu berat? Di mana karunia Allah? Dan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ketahuilah bahwa sesaknya dada saat itu akan berkurang jauh.
Apabila kita menyadari ternyata nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita masih jauh lebih banyak dibanding ujian yang ditimpakannya. Baik itu nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi. Bukankah kita masih punya 2 mata yang bisa melihat? Bukankah kita masih punya 2 telinga yang bisa mendengar? Bukankah kita masih punya mulut yang bisa berbicara? Bukankah kita masih punya 2 kaki yang bisa melangkah? Kita masih punya istri, suami, anak, ayah, ibu, keluarga yang sehat walafiat. Ini baru contoh nikmat duniawi. Belum lagi nikmat-nikmat ukhrawi. Bukankah kita masih beragama Islam? Bukankah kita masih bisa menunaikan sholat 5 waktu? Bukankah kita masih mampu untuk membaca Al-Quran? Bukankah kita masih punya Allah? Allah yang tidak akan pernah bosan untuk mendengar doa, permohonan dan curahan hati kita. Ingat, jika tidak ada lagi bahu tempat kita bersandar, sungguh akan selalu tersedia lantai untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.